Tahap preinteraksi yang pertama, eksplorasi diri dan mempersiapkan diri. Yang kedua, baca catatan medis, di mana kita akan melakukan pengkajian paliatif pada Ibu Jevita umur 20 tahun dengan diagnosa medis Siamamae stadium 3. Kemudian, selanjutnya cuci tangan dan mempersiapkan alat. Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa benar ini dengan Ibu Jevita? Iya, benar. Bisa saya lihat gelang tangannya? Sebutkan nama dan tanggal lahirnya Bu, saya cocokkan. Jevita 5 Mei 2002. Sesuai ya Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri, saya perawat di sini. Berdasarkan data rekam medis, saat ini saya akan mengantarkan format pengkajian untuk pasien paliatif untuk Ibu. Nah, nanti akan diisikan oleh pasien atau keluarga. Saya juga nanti akan mengajarkan cara pengisian formulirnya. Sebelum saya melakukan tindakan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oh iya, sebelumnya saya menyampaikan waktunya sekitar 10 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Iya. Kalau Ibu bersedia, langsung kita mulai saja ya Bu. Baik Ibu, sebelum memulai tindakan, saya akan menjaga privasi Ibu dengan menutup sampiran. Baik Bu, ini ada contoh formatnya yang nanti bisa dibantu isikan oleh keluarga pasien. Jadi di sini Bu ada 3 macam format. Yang pertama ada format ECOG, kemudian ada format ESAS, dan yang terakhir ada format SAS. Ini fotonya Bu. Baik, pertama-tama kita akan mulai dari format ECOG. Di format ini ada skor dari 0 sampai 5, di mana makin tinggi nilainya berarti makin parah keadaan Ibu. Format ECOG ini untuk menilai efek dari penyakit Ibu terhadap aktivitas sehari-hari. Apakah Ibu masih mampu untuk melakukan aktivitas ringan seperti ke kamar mandi sendiri tanpa bantuan keluarga? Tidak. Kalau ke kamar mandi harus dibantuin. Kalau mandi sendiri? Tidak bisa juga. Selain itu, aktivitas sehari-hari apa yang masih bisa Ibu lakukan secara mandiri? Yang bisa dilakukan hanya aktivitas di atas tempat tidur saja, Sus. Oke, kalau begitu kita bisa lingkari di angka 3. Oke, kita lanjut ke format selanjutnya. Di sini ada format ESAS, di mana format ini untuk menilai gejala-gejala yang dialami oleh Ibu. Di sini yang pertama ada nyeri. Apakah Ibu sering merasakan nyeri? Iya, Sus. Kira-kira kalau di screening, di mana kalau 0 itu tidak ada nyeri, sementara kalau 10 itu nyerinya nyeri parah, kira-kira di angka berapa ya? 8, Sus. 8, bisa dilingkari di angka 8. Selanjutnya kita lanjut di perasaan lelah. Apakah Ibu sering merasakan perasaan lelah? Iya, Sus. Sama seperti tadi, jika di screening dari 0 sampai 10, kira-kira di angka berapa? 7. Kita lingkari lagi di angka 7. Lanjut lagi, apakah Ibu sering merasakan mual? Iya, mual. Kira-kira di angka berapa Bu? Itu agak parah ya mualnya, 8. Kita lingkari lagi di angka 8. Kalau stres, Ibu sering merasakan stres nggak? Iya, Suster. Kira-kira di angka berapa? 9. 9. Cemas, perasaan cemas. Apakah Ibu mengalami perasaan cemas? Iya, sering. Kira-kira di tingkat keparahannya di angka berapa? Sama kayak stres tadi, 9. 9. Kemudian ada perasaan mengantuk, misalnya Ibu merasa mengantuk padahal sudah selesai tidur. Iya, sering. Sering. Kira-kira tingkat keparahannya di angka berapa? 8. 8. Kemudian selera makan. Apakah ada gangguan terhadap selera makan Ibu? Ada. Kira-kira Karena kalau saya di mual screening? kan, Suster. Jadi mau makan juga nggak enak. Jadi sekitar 8. 8. Kemudian ada perasaan tidak berdaya, seperti perasaan bahwa Ibu tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Iya, ada, Sus. Karena kan memang udah nggak bisa ke kamar mandi, hanya bisa di tempat tidur. Jadi memang sering banget merasa kayak gitu. Seperti tadi, kalau di screening dari 0 sampai 10, kira-kira di angka berapa? 9. 9. Kemudian ada sesak nafas. Apakah Ibu mengalami sesak nafas? Tidak selalu, hanya ketika sedang memikirkan sesuatu gitu, Sus. Kadang suka sesak, atau kalau misalnya mau duduk, pindah dari posisi tidur ke duduk itu sering. Kalau dinilai itu sekitar angka berapa Bu? 7. 7. Kemudian, apakah Ibu mengalami masalah seperti masalah keuangan atau masalah kesehatan lainnya dalam keluarga? Ada ya, karena kan ini udah lama ya dirawat di rumah sakit, terus kita juga tidak punya asuransi kesehatan, jadi mungkin harganya agak mahal ya. Untuk dipikirkan juga masih ya susah lah. Ya, kalau seperti itu, di screening seperti tadi dari 0 sampai 10, kira-kira di angka berapa? 9. 9. Baik, selanjutnya format yang ketiga. Di sini ada format SAS, di mana ini untuk mengevaluasi kembali keberhasilan terhadap
terapi-terapi yang telah diberikan kepada Ibu. Sama seperti tadi, di sini ada poin dari 0 sampai 10. Nanti kita bisa isi poin-poinnya di kolom-kolom sini. Namun di kolom atas bisa diisikan hari dan tanggalnya. Apakah Ibu mengalami sulit tidur? Iya, Suster. Jika dipoinkan dari 0 sampai 10, kira-kira di angka berapa? 5. Kita tuliskan angka 5 di sini. Gangguan makan, tadi Ibu mengalami gangguan makan ya, di angka 8. Iya. Kemudian mual, juga di angka 8. Apakah Ibu mengalami masalah pencernaan? Iya, Suster. Jadi susah BAB gitu. Karena kan akhir-akhir ini jarang makan karena rasa mual tadi, jadi memang belum BAB beberapa hari terakhir ini. Baik, kalau di scrolling dari 0 sampai 10, kira-kira di angka berapa? 7. Kemudian masalah pernapasan tadi ada ya di angka 7, kemudian lelah juga di angka 7 tadi, dan nyeri di angka 8. Iya. Baik Bu, nanti ini bagian formatnya ini akan diisi setiap harinya ya, sama seperti tadi, diisi tanggal dan jam, kemudian di scrolling dari 0 sampai 10 kira-kira di angka berapa. Baik Bu, apakah Ibu sudah mengerti terkait cara pengisian format pengkajian ini? Sudah. Baik, kalau sudah, saya simpulkan ya, berdasarkan hasil pengkajian tadi, Ibu masih kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari ya Bu, juga masih merasakan nyeri, kesulitan makan, serta mual. Jadi nanti saya akan konsultasikan kepada dokter, sehingga nanti akan dilakukan tindakan lanjutan ya Bu. Saya juga nanti akan kembali untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah masih ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih ya Bu sudah mau bekerja sama dengan baik, bagus sekali. Saya akan kembali ke ruang perawat. Jika nanti Ibu masih membutuhkan bantuan saya, Ibu dapat memencet bel atau keluarga dapat langsung memanggil saya di ruangan perawat. Baik, Saya permisi Bu, selamat siang. Selamat siang. Baik, setelah selesai kita melakukan tindakan, kita lakukan dokumentasi.